Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan berbicara. Tiba saatnya untuk Piala FA, di mana pada nanti malam pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat di Wembley kita akan menyaksikan duel antara The Reds Liverpool menghadapi The Blues Chelsea. Ada dua topik yang saya akan angkat, tetapi yang pertama saya akan berbicara tentang sosok Fabinho. Pemain berusia 28 tahun asal Brasil ini tidak akan bermain, tidak akan memperkuat The Reds Liverpool di saat akan bertarung dalam final Piala FA di Wembley menghadapi pasukan Thomas Tuchel. Sangat disayangkan bahwa Liverpool harus kehilangan sosok yang paling sentral, yang paling penting. Ini sebuah keping yang saya pikir sulit tergantikan oleh siapapun. Kalau Fabinho ini dalam keadaan bugar, kalau ia fit, ia pasti akan mendapat pilihan utama dari pelatih Jurgen Klopp. Tetapi kali ini Klopp harus memutar otak di saat Fabinho tidak ada di dalam skuad utamanya. Memang masih ada pemain-pemain lainnya di lini tengah yang bisa dimainkan. Tetapi ada sesuatu yang terasa kurang menurut saya ketika di sana tidak ada Fabinho. Kalau bisa melihat, mereka masih punya Liverpool, masih punya Thiago Alcantara, masih ada Jordan Henderson, sang kapten ke-11 yang mungkin saja bisa mengisi posisi tempat dari Fabinho. Ada Naby Keita, ada anak muda seperti Curtis Jones, ada juga pemain senior seperti James Milner, ada Harvey Elliott di sana. Ada gelandang-gelandang yang oke ya. Tetapi sosok Fabinho ini di mata saya ini sangat-sangat krusial. Bagaimana peran dia yang luar biasa yang sudah dia perlihatkan bersama dengan Liverpool sejauh ini. 4 musim bersama dengan Liverpool, suatu yang luar biasa bagi seorang pemain yang datang dari Monaco pada 2018 dengan kontrak dia 39 juta pound saat itu. Ketika dia datang dan Fab sudah memperlihatkan bahwa dia akan menjadi pemain utama dalam tim. Sangat tenang cara bermain dia. Cara dia bermain dengan mengolah bola, visinya oke, cara merebut bolanya baik sekali, tackle-nya itu enak sekali kalau bisa dilihat. Dan dia menjadi orang yang sangat penting di depan 2 back Liverpool selama ini. Entah di sana dimainkan oleh VVD bersama dengan Matip atau VVD Konate, selalu di depannya ada sosok gelandang bertahan yang selalu tampil apik. Dialah memang Fabinho. Ketika dia cedera pada menit ke-27 menghadapi Aston Villa di Villa Park di kota Birmingham, di mana Liverpool menang dengan 2-1 setelah lebih dulu tertinggal lewat gol Douglas Luiz. Fabinho memberikan isyarat untuk keluar karena mungkin ada bermasalah dengan hamstring dia, sehingga ini tidak dibiarkan berlama-lama dia di lapangan. Klopp dan tim kepelatihan dia cepat untuk menarik mengisi dengan memainkan Jordan Henderson. Nah, disinilah ketika Fab mengalami cedera, ada yang hilang di lini tengah. Lini paling vital bagi setiap tim dimanapun, apalagi di Liverpool. Karena kalau bermain dengan Fabinho, ini berbeda sekali. Bagaimana rasa percaya diri dari semua pemain-pemain itu kuat. Di saat bagaimana Liverpool sulit untuk bisa mencetak gol, selalu pemain ini bisa menjadi solusi. Ya, kita bisa melihat bahwa terakhir melawan Villarreal ketika Liverpool tertinggal dengan 2-0, kemudian mereka bisa membalikan keadaan, tapi itu dimulai dengan gol balasan dari Fab. Setelah bekerja sama dengan Mo Salah, Fab mengontrol bola, melihat tidak ada kemungkinan untuk bisa memberikan assist karena penjagaan dari pemain-pemain Villarreal yang sangat kuat. Dengan 5-6 pemain yang ada di sana, dia mengambil keputusan untuk menembak langsung ke gawang Villarreal yang dikawal oleh Geronimo Rulli dan akhirnya membuahkan hasil. Gol balasan inilah yang melecutkan semangat bagi pemain-pemain Liverpool membalikan keadaan untuk menang dengan 3-2 di El Madrigal, markasnya Villarreal. Dan sekarang di saat juga Liverpool sedang mengincar gelar kedua mereka pada musim ini setelah mereka mendapatkan Piala Carabao, juga dengan mengalahkan Chelsea lewat adu penalti di Wembley. Mereka coba untuk bisa meraih Piala FA.
karena masih ada kemungkinan lagi Liverpool bisa menjadi juara di UCL di saat mereka menancapkan kaki mereka lolos ke final menghadapi Real Madrid pada 28 Mei yang akan datang di Stade Frank di Saint-Denis, Paris. Dan juga walaupun terasa sangat sulit, tetapi mereka masih punya harapan untuk menjadi juara di IPL. Ya, memang tertinggal 3 poin di belakang Manchester City, tapi belum ada yang bisa dipastikan menjadi juara sampai pekan ke-38. Dan Liverpool masih berharap untuk bisa terjadi sesuatu di mana mereka kemudian menjadi juara di IPL. Siapa tahu. Namun kembali dengan Fabinho. Bagaimana peluang Liverpool ketika tidak ada Fabinho? Tetap saya pikir Liverpool akan berjalan. Ada atau tidak ada Fabinho, mereka akan berjalan. Tetapi kalau memang pemain ini ada, ini akan jauh lebih baik. Bagi Klopp akan lebih tenang karena ada yang bisa mengontrol di lini tengah, terutama dalam hal bertahan. Ketika mendapatkan tekanan dari lawan, Fabinho adalah orang yang paling penting untuk memutuskan setiap aliran serangan lawan sebelum sampai masuk mendekati kotak penalti atau sampai ke kaki VVD bersama dengan Matip atau dengan Konate di sana. Maka ini pemain yang selalu memutus. Kalau diistilahkan ini Fabinho ini seperti like house atau mercusuar yang ada di Liverpool. Sangat bagus. Tackle-nya oke. Duel udaranya juga bagus. Cara dia untuk bisa memimpin dari tengah, membagi bola, membuild up serangan dimulai dari kakinya juga sangat baik sekali. Itu yang membuat bahwa Klopp selalu menempatkan dia sebagai pemain yang sangat penting karena keberadaan dia memang dibutuhkan. Mereka punya Hendo, punya Thiago. Tetapi agak lain memang kalau bermain dengan Fab. Inilah yang nantinya kita akan lihat saat menghadapi Chelsea bagaimana ketika Liverpool tidak ada seorang sosok gelandang bertahan, salah satu gelandang bertahan terbaik di dunia seperti Fabinho. Mereka tetap masih akan bermain dengan Keita, Thiago, dan Hendo. Kemudian di depan mungkin saja Luis Diaz dimainkan lebih awal, ada Mane dan Salah, atau Jota yang ditampilkan lebih dulu bersama dengan Mane dan Salah. Tapi siapapun itu, sosok yang terus menjadi bahan perbincangan adalah ketidakberadaan seorang Fabinho. Karena dialah pemain yang menurut saya ini pembeda bagi Liverpool. Musim ini menjadi musim terbaik bagi Fabinho. Setelah ia membuat 5 gol dalam 29 penampilan dia, ada 1 assist di sana. Dan di Liga Champions dia sudah membuat 1 gol. Dan itu terjadi di gawang Villarreal. Dia total sudah membuat 8 gol lah. Terbilang kecil untuk seorang gelandang karena memang dia gelandang bertahan. Dalam 115 pertandingan sejak dia datang dari Monaco di 2018 dengan Liverpool. Dan Fabinho ini mengawali pertandingan debut dia bersama dengan Liverpool itu terjadi pada 18 September 2018 ketika tampil di Liga Champions. Dia menggantikan Sadio Mane di menit-menit akhir atau di injury time saat menghadapi PSG. Dan di Anfield PSG kalah atau Liverpool menang dengan 3-2. Itu penampilan pertama setelah ia datang dari Monaco. Namun debut dia diawali itu pada 20 Oktober bersama dengan Liverpool. Debut pertama dia di IPL saat mengalahkan Huddersfield Town dengan 1-0. Dia juga masuk sebagai pemain pengganti. Bermain selama 21 menit menggantikan Adam Lallana ketika itu dan Liverpool mendapatkan 3 poin. Dan gol pertama dia bersama dengan The Reds itu terjadi pada 26 Oktober di saat menghadapi Newcastle United dan dia mencetak salah satu gol ketika Liverpool menang dengan 4-0 atas The Magpies. Itulah sejarah awal dia ketika dia datang dengan kontrak 39 juta pound dari Monaco setelah menghabiskan 5 musim bersama dengan Monaco, karena ada 2 musim di awal itu sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid. Kemudian dia dipermanenkan oleh Monaco sebelum
Liverpool meliriknya dan mengambil untuk dibawa ke Anfield. Sebuah pembelian yang saya pikir ini diam-diam, tenang-tenang. Ini ada silent operation yang dilakukan oleh manajemen Liverpool, dan akhirnya dia tiba. Semua agak kaget. Tidak banyak gembar-gembor, tetapi dia datang. Dan ternyata ini salah satu pembelian gelandang terbaik yang pernah dilakukan oleh Liverpool di era Jurgen Klopp. Saya sih ingin melihat dia untuk bermain di Wembley menghadapi Chelsea. Dan kita lihat ketika dia bermain di Piala Carabao menghadapi Chelsea, luar biasa memang. Cara dia mengolah bola, cara dia memberikan passing, umpan-umpan, itu sangat terukur sekali. Lawan juga sulit untuk bisa menaklukkan dia ketika dia bertahan dengan sangat baik. Dan itulah yang menjadi penting bagi sosok seorang Fab ini ketika Vividi cedera, Matip cedera, Joe Gomez cedera pada musim lalu, dia menjadi solusi bagi Jurgen Klopp untuk ditarik ke belakang. Bisa menjadi pemain back tengah. Dia pernah berpasangan dengan Hendo, bahkan dengan Vividi juga pernah, dengan Joe Gomez juga pernah. Dan dia melakukannya dengan baik. Karena memang dia seorang gelandang bertahan. Nah, kita akan lihat nantinya Liverpool akan bertarung di saat tanpa seorang mercusuar. Seorang pemain yang handal di gelandang bertahan. Salah satu defensive midfielder ya, terbaik yang kontraknya bersama dengan Liverpool itu baru akan selesai pada 2026. Masih jauh karena tahun lalu di Agustus dia sudah menaikkan kontrak, perpanjangan kontrak, sehingga amanlah bagi Liverpool, tidak akan kehilangan seorang Fabinho karena ini cepat-cepat harus ditandatanganin. Banyak yang melirik dia untuk mengambil dia dari Anfield, dan ini diketahui sehingga dia langsung ditutup sehingga klub-klub besar lainnya tidak bisa untuk menarik Fabinho. Dia hanya terus berada di Anfield. Jadi kalau sampai dia 2026 sama seperti Jurgen Klopp. Jurgen Klopp juga sudah memperpanjang 2 tahun sampai 2026, dan pasti dia akan pensiun dengan usia 28 tahun saat ini. Dia akan pensiun juga bersama dengan Liverpool. Akan menjadi salah satu juga legenda pemain yang selalu akan diingat ketika dia tidak kemana-mana dan menyelesaikan karir dia bersama dengan Liverpool. Oke, sampai di sini pembahasan saya dengan sosok Fabinho, pemain paling baik, pemain paling penting bagi Liverpool. Tetapi sayang kita tidak akan melihat dia di lapangan karena Fabinho ini juga bukan saja absen menghadapi Chelsea, tetapi kemungkinan ya 2 pertandingan ke depan di saat Liverpool berhadapan dengan Soton di St. Mary dan juga berhadapan dengan Wolves di Anfield untuk menyelesaikan sisa pertandingan di musim ini di IPL, Fab juga kemungkinan besar tidak akan bermain. Dia disiapkan khusus untuk tampil di final UCL menghadapi Madrid. Itu pun kalau memang sudah siap benar, tetapi diharapkan tim dokter akan berusaha keras tentunya untuk pemulihan dari Fabinho ini agar dia bisa berlaga di final melawan mantan klub dia, Los Blancos, Real Madrid. Oke, sampai ketemu dalam video berikut di mana kita akan membahas soal Chelsea yang akan bertarung menghadapi dengan Liverpool. Apakah Chelsea akan memenangkan trofi pertama dia pada musim ini? Kita tunggu. Ciao.